Pernahkah Anda berdiri di tengah keramaian, namun merasa kosong di dalam? Pernahkah Anda melihat hidup orang lain terlihat begitu tertata, sementara Anda sendiri merasa seperti sedang berjalan tanpa arah? Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana pertanyaan-pertanyaan eksistensial mulai muncul, pelan tapi menghantui. Apakah ini hidup yang benar-benar saya inginkan? Apakah saya sedang menuju sesuatu atau hanya berputar-putar dalam rutinitas? Apakah saya benar-benar bebas atau hanya menjalani hidup yang diprogram oleh lingkungan saya? Kebanyakan orang hidup seperti penumpang. Mereka duduk dalam kereta kehidupan tanpa pernah tahu siapa yang memegang kendali, tanpa pernah membuka peta arah perjalanan mereka sendiri. Dan kita sering mengira, kalau kita bekerja keras, uang akan datang. Kalau uang datang, kebahagiaan menyusul. Kalau kita disukai banyak orang, kita akan merasa berharga. Tapi, semua itu seringkali hanyalah fata morgana. Hari-hari berlalu, minggu berganti, tahun bergulir, tapi kita belum juga merasa benar-benar hidup. Apa yang salah? Mungkin kita terlalu sibuk menjalani hidup, sampai lupa memikirkan hidup itu sendiri. Kita bergerak tanpa arah, berusaha tanpa tujuan, menjalani hidup tanpa strategi. Disinilah stoikisme hadir. Bukan untuk membuat hidup Anda lebih ringan, tapi untuk membuat Anda lebih kuat. Bukan untuk membisikkan kata-kata manis, tapi untuk mengingatkan Anda akan kendali yang sebenarnya Anda miliki. Stoikisme mengajarkan bahwa di tengah dunia yang kacau, ada satu hal yang sepenuhnya milik Anda, pikiran Anda. Dan disitulah semua perubahan bisa dimulai. Dari pikiran yang jernih, lahirlah arah. Dari arah, lahirlah strategi. Dan dari strategi, kehidupan Anda mulai terbentuk sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bukan yang ditentukan oleh orang lain. Bukan dunia yang berubah. Bukan keberuntungan yang tiba-tiba datang. Tapi Anda yang berubah cara berpikir. Inilah kekuatan dari pemikiran strategis. Ia mengubah Anda dari penumpang menjadi pengemudi. Dari reaktif menjadi penuh kendali. Dari hidup asal jalan menjadi hidup yang terarah. Hari ini, mari kita gali bersama bagaimana pemikiran strategis yang dilandasi oleh filsafat stoikisme dapat menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Dan saya tidak akan menyajikannya dalam bentuk teori semata, tapi melalui kisah, prinsip, dan refleksi yang bisa Anda bawa ke kehidupan nyata. Karena Anda tidak datang ke sini untuk sekedar terinspirasi, tapi untuk memahami dan mulai mengubah arah hidup Anda dari hari ini juga. Satu, hidup tanpa arah adalah penderitaan yang terselubung. Kita tidak dilahirkan dengan peta. Dan kebanyakan orang tumbuh tanpa pernah benar-benar membuat satu pun. Yang kita punya hanyalah peta milik orang lain. Peta orang tua kita, guru kita, iklan-iklan di internet, dan tekanan dari lingkungan. Akhirnya kita mengejar hal-hal yang tidak kita pahami. Mengejar gelar, karena katanya itu prestasi. Mengejar uang, karena katanya itu kebahagiaan. Mengejar pengakuan, karena katanya itu harga diri. Tapi di ujung pengejaran itu, banyak yang tetap merasa hampa. Dan dari situlah muncul pertanyaan paling menyakitkan. Mengapa saya tetap merasa kosong, padahal saya sudah mencapai banyak hal? Stoikisme menjawabnya dengan tajam. Karena Anda tidak tahu untuk apa Anda hidup. Marcus Aurelius menulis, kehidupan yang tidak terarah adalah kehidupan yang terbuang. Hidup tanpa arah bukanlah hidup. Itu hanya rutinitas yang memakai topeng produktivitas. Orang bisa terlihat sibuk, tapi sebenarnya ia hanya lari dari kekosongan. Maka langkah pertama adalah mengenali kekacauan itu. Berhenti sejenak.
Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat, apakah saya sedang hidup sesuai tujuan saya, atau hanya sekedar menjalani. Orang yang berpikir strategis tidak membiarkan hidupnya berjalan autopilot. Ia bertanya, ia menyelidik, ia membuat keputusan sadar, karena hanya dengan kesadaran, kita bisa mengambil kembali kendali hidup kita. 2. Mulai dari apa yang bisa Anda kendalikan. Stoikisme bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengubah cara Anda memandang dunia. Dan titik tolak perubahan itu dimulai dari satu prinsip sederhana. Bedakan antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Ini bukan teori, ini strategi hidup. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, pasar ekonomi, perilaku orang lain, omongan mereka tentang Anda. Tapi Anda bisa mengendalikan sikap Anda terhadap semua itu, tanggapan Anda saat dicemooh, konsistensi Anda dalam bekerja, disiplin Anda dalam menjaga nilai hidup Anda. Inilah langkah paling strategis dalam hidup. Fokus pada wilayah pengaruh Anda. Buang tenaga dari hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Karena semakin Anda sibuk memperjuangkan apa yang tak bisa dikendalikan, semakin Anda melemahkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Epictetus mengingatkan, kebebasan sejati bukanlah memiliki semuanya, tapi melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Strategi hidup bukan berarti Anda harus jadi sempurna, tapi berarti Anda harus tahu medan pertempuran Anda, dan pertempuran terbaik selalu dimulai dari dalam. 3. Kejelasan tujuan adalah kompas dalam kekacauan. Salah satu kesalahan terbesar manusia modern adalah mengira bahwa hidup yang baik berasal dari banyak pilihan. Padahal semakin banyak pilihan, semakin besar kebingungan. Orang yang strategis bukanlah orang yang punya segalanya, tapi orang yang tahu apa yang paling penting untuknya. Tujuan hidup bukan sesuatu yang datang dari langit. Tujuan adalah sesuatu yang harus Anda gali, pikirkan, bangun sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar membuat saya merasa hidup? Nilai apa yang ingin saya pertahankan bahkan saat dunia menentangnya? Siapa yang saya ingin bantu, bimbing, atau beri manfaat? Kejelasan akan membawa kekuatan, dan kekuatan itu membuat Anda lebih tenang saat orang lain panik, lebih teguh saat orang lain menyerah, lebih ringan saat orang lain sibuk membandingkan. Tujuan itu seperti cahaya mercusuar. Ia tidak memindahkan kapal Anda secara ajaib, tapi ia menunjukkan arah di tengah gelombang yang gelap dan membingungkan. Tanpa tujuan, Anda akan bekerja keras, tapi tak pernah merasa cukup. Tapi dengan tujuan, setiap langkah, sekecil apapun, terasa berarti. 4. Bangun sistem, bukan bergantung pada semangat. Banyak orang jatuh bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka hanya bergantung pada motivasi. Motivasi itu rapuh. Hari ini Anda semangat, besok bisa runtuh hanya karena komentar orang. Hari ini Anda disiplin, tapi lusa Anda tergoda lagi oleh distraksi. Orang stoik paham itu, maka mereka membangun sistem, bukan hanya semangat. Contoh strategi sederhana, alih-alih berharap bisa fokus, mereka atur waktu dan lingkungan kerja. Alih-alih berharap bisa bahagia, mereka latih rasa syukur dan ketahanan mental. Alih-alih berharap orang lain berubah, mereka kuatkan diri dalam menerima dan merespons. Seneca menulis, keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Strategi hidup bukan soal impian besar, tapi soal langkah kecil yang konsisten dan terukur. Jangan menunggu hari yang sempurna. Bangun sistem yang tetap berjalan meski Anda sedang tidak sempurna. Sistem adalah strategi diam-diam yang menyelamatkan Anda ketika dunia terasa berat. Ia tidak mencolok, tapi ia menyelamatkan. 5. Bertindak seperti filsuf, melangkah seperti pejuang.
Akhirnya semua pemikiran strategis hanya akan menjadi ilusi jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Banyak orang tahu apa yang benar, tapi sedikit yang melakukannya. Banyak orang ingin berubah, tapi sedikit yang berani bergerak. Stoikisme bukan hanya tentang berpikir mendalam, tapi tentang hidup secara nyata. Hidup dengan kesadaran, keberanian, dan konsistensi. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius tidak hanya menulis. Ia memimpin pasukan, ia menghadapi wabah, ia memerintah dalam krisis, ia berpikir dan bertindak. Strategi hidup tidak akan berarti tanpa eksekusi, dan eksekusi tidak harus besar. Yang penting, berani memulai. Tuliskan tujuan Anda hari ini, kurangi satu kebiasaan buruk, bangun sistem kecil yang mendukung arah hidup Anda. Jadwalkan waktu untuk berpikir dalam diam. Tindakan kecil adalah bahan bakar perubahan besar, karena pada akhirnya, bukan hanya orang yang tahu, tapi orang yang berani melangkah dengan strategi. Dialah yang akan menciptakan kehidupan yang ia inginkan. Kini kita telah sampai di ujung perjalanan narasi ini. Dan mungkin ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Bukan karena hidup Anda tiba-tiba berubah, tapi karena cara Anda melihat hidup mulai bergeser. Anda mulai sadar bahwa kehidupan yang Anda inginkan tidak ditentukan oleh seberapa sibuk Anda atau seberapa keras dunia memperlakukan Anda, tapi oleh bagaimana Anda berpikir dan bertindak secara strategis. Ini bukan tentang jadi sempurna, bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang menjadi cukup sadar untuk bertanya, apakah langkah saya hari ini mendekatkan saya pada kehidupan yang saya impikan? Apakah cara saya bereaksi, cara saya bekerja, cara saya menjalani hari-hari ini adalah pilihan sadar atau hanya kebiasaan lama yang tak pernah saya evaluasi? Itulah mengapa para filsuf Stoik begitu menekankan refleksi harian. Karena mereka tahu, tanpa kesadaran, hidup kita akan habis bukan karena gagal, tapi karena tersesat dalam hal-hal yang tidak penting. Dan ironisnya, kita hidup di zaman yang sangat ramai, tapi jarang sekali benar-benar hening. Kita punya banyak pilihan, tapi sedikit arah. Kita punya banyak koneksi, tapi kurang kedalaman. Maka berhentilah sejenak. Lepaskan dulu tekanan dunia yang terus memaksa Anda untuk berlari. Duduklah dalam diam, ambil napas dalam, dan mulai susun hidup Anda dengan cara yang berbeda. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apa nilai utama yang ingin saya pertahankan, apapun yang terjadi? Apa satu hal yang, jika saya lakukan dengan serius selama setahun ke depan, akan mengubah hidup saya secara drastis? Sistem apa yang bisa saya bangun hari ini untuk memperbaiki masa depan saya besok? Karena hidup strategis bukan hanya tentang memiliki tujuan, tapi tentang menyusun cara untuk hidup sesuai tujuan itu, hari demi hari. Kapanpun Anda tergoda untuk mengikuti keramaian, ingat, bukan semua yang ramai itu berarti, bukan semua yang bersinar itu emas. Anda tidak harus meniru siapapun, Anda tidak harus membuktikan apapun. Yang Anda perlukan hanyalah kejelasan arah, dan keberanian untuk tetap berada di jalur itu, bahkan ketika dunia mengolok-olok Anda. Disinilah stoikisme menjadi teman yang setia. Ia tidak memberi janji manis, tapi ia memberi ketenangan, arah, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh zaman. Gunakan itu sebagai fondasi. Bangun hidup Anda sendiri, bukan replika hidup orang lain. Berpikir jernih, melangkah perlahan, tapi pasti, karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar milik Anda bukan yang dipenuhi oleh pujian atau pencapaian luar, melainkan hidup yang dibentuk oleh kesadaran, kedalaman, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Jika narasi ini membuka cara pandangmu, jika ada satu kalimat saja yang membuatmu berhenti dan berpikir ulang, maka tulis di kolom komentar. Karena mungkin kalimatmu akan menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang mencari arah. Mari berdiskusi dan tumbuh bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi selanjutnya yang menggugah
dalam, dan membangun. Hidup yang bijak tidak dibangun dalam semalam, tapi ia dimulai dari keputusan sadar hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, berpikirlah seperti filsuf, melangkahlah seperti pejuang, hiduplah seperti arsitek masa depanmu sendiri.